Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munir dengan NIM 20650053 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 sistem informasi geografis. Pertama itu pengertian SIG menurut para ahli. Menurut Berharsen pada tahun 2002, Berharsen berpendapat sistem informasi geografis atau SIG menjadi sistem komputer yang kemudian digunakan untuk manipulasi data geografis. Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk verifikasi data, kompilasi, penyimpanan, akuisisi, perubahan hingga pembaruan data. Tak hanya itu, ia juga berfungsi sebagai pemanggilan dan presentasi data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, hingga analisis data. Selanjutnya, menurut Murray pada tahun 1999 mengungkapkan sistem informasi geografis atau SIG sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukkan, memanggil kembali, mengelola, menganalisis hingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data geospasial. Tujuannya mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, sumber daya alam, dan pelayanan umum lainnya. Selanjutnya nomor 2, komponen-komponen SIG. Yang pertama itu ada hardware. Hardware adalah salah satu jenis perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, PDU, dan flash disk. Yang kedua, software. Software atau perangkat lunak komputer adalah seperangkat instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS, ArrayView, dan ArcGIS. Selanjutnya yang ketiga, manusia. Manusia sebagai pengguna atau brainware, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengelola data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau digitasi menjadi sebuah peta, dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya yang keempat, metode. Metode yang digunakan adalah metode layer. Layer adalah lapisan-lapisan kerja bertumpuk yang digunakan untuk meletakkan berbagai objek. Selanjutnya nomor 3, metode layer. Layer data dalam SIG dapat diartikan sebagai lapisan data yang mewakili setiap objek yang akan dipetakan, seperti yang kita ketahui bahwa peta merupakan gambaran objek-objek yang ada di permukaan bumi, baik objek alami maupun objek buatan manusia. Selanjutnya nomor 4, substitusi dalam SIG. Substitusi dalam SIG terdiri atas 1, substitusi masukan atau input. Substitusi masukan atau input data berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data ke dalam bentuk digital yang dapat diterima dan dipakai dalam SIG. Ada 2 jenis data dasar geografis, yaitu data spesial atau keruangan dan data atribut atau deskripsi. Selanjutnya yang kedua, substitusi manajemen data. Substitusi manajemen data berperan dalam mengorganisasi data, baik data spesial maupun atribut, ke dalam sebuah bank data atau database, sehingga data yang telah disimpan mudah dipanggil atau diupdate dan diedit. Selanjutnya substitusi manipulasi dan analisis data. Substitusi ini menentukan informasi-informasi yang dihasilkan oleh SIG untuk melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Substitusi SIG ini menyediakan berbagai fungsi untuk keperluan analisis data, contohnya Benfir, Scoring, dan Overlay. Selanjutnya yang keempat, substitusi penyajian data atau output. Substitusi penyajian data menampilkan atau menghasilkan seluruh atau sebagian garis
data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Dari data output ini, pengguna dapat diperoleh informasi yang akan membantu dan pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan. Selanjutnya nomor 5, manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Manfaat SIG dalam tata guna lahan adalah untuk memetakan pengguna lahan yang sesuai dan terencana agar membangun pada suatu lahan sesuai dengan kebutuhan serta dan fungsi-fungsinya. Selanjutnya nomor 6, manfaat SIG dalam penataan kota. SIG dapat membantu menggambarkan kondisi suatu wilayah. Perubahan kondisi wilayah pada daerah yang akan disusun perlu dipahami dengan baik karena kualitas rencana tata ruang sangat ditentukan oleh pemahaman kondisi fisik wilayah perencanaan. Sekian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.